Pembelajaran kreatif dengan menggunakan animasi matematika. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari suatu materi tentang segi 4 dan segitiga. Pasti kalian bertanya-tanya, loh kenapa sih kita harus belajar segi 4 dan segitiga lagi? Padahal kan kita sudah mempelajarinya ketika di SD ya. Nah, sekarang yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, agar kita mengetahui dan mengingat kembali bangun datar apa saja yang meliputi segi 4 dan segitiga. Lalu yang kedua, kita dapat mengetahui rumus luas dan keliling dari segi 4 dan segitiga, serta kemudian menyelesaikan permasalahannya di lingkungan sekitar. Oke, sekarang waktunya kita untuk belajar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah analisis berbagai bangun datar segi 4 dan segitiga berdasarkan sisi, sudut, dan hubungan antar sisi serta antar sudut. Nah, ketika kita berjalan-jalan di lingkungan sekitar, kita akan banyak menemukan bangun-bangun yang termasuk ke dalam segi 4 dan segitiga. Di antaranya yaitu segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Sekarang coba kita lihat, apa saja sih yang termasuk ke dalam segi 4 dan segitiga di sekitar kita? Sebagai contohnya, yaitu rumah yang kita jadikan sebagai tempat tinggal. Ternyata banyak sekali yang termasuk ke dalam segi 4 dan segitiga. Seperti bagian atas rumah yang berbentuk segitiga, kemudian bagian pintu rumah berbentuk segi 4, jendela dan kaca yang juga berbentuk segi 4, tembok yang juga berbentuk segi 4, atap rumah yang berbentuk segi 4, yaitu jajar genjang, dan bagian atas jendela yang berbentuk trapesium. Kita juga biasa melihat segi 4 lainnya loh ketika kita sedang beraktivitas. Misalnya ketika kita sedang bermain layang-layang. Ternyata konsep dasar permainan layang-layang adalah dari bangun datar segi 4. Kemudian ketika teman-teman kita yang beragama Islam sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, terdapat nasi yang dibungkus dan kita kenal dengan sebutan ketupat. Ternyata ketupat pun menggunakan konsep dasar bangun datar matematika yaitu belah ketupat loh. Wah, ternyata banyak sekali ya bangun datar segi 4 dan segitiga yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan tanpa kita sadari, ternyata kita juga terkadang merupakan orang yang sering menggunakan bangun datar segi 4 dan segitiga tersebut. Nah, sekarang saatnya kita menganalisis kenapa sih bangun datar tersebut dikatakan segi 4 dan segitiga. Mari kita perhatikan. Pintu merupakan salah satu contoh benda yang menggunakan konsep dasar bangun datar segi 4. Mengapa bisa dikatakan segi 4? Jika kita perhatikan, gambar segi 4 ini memiliki 4 sisi. 4 sisi tersebut kemudian dihubungkan menjadi satu kesatuan yang terhubung kembali menuju titik awal. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah setiap benda yang memiliki 4 sisi merupakan segi 4? Tentu tidak ya teman-teman. Yang disebut segi 4 adalah ketika sisi terakhir menyatu dengan sisi awal. Selain itu, pada bangun datar segi 4 memiliki 4 buah titik sudut yang selalu ada dalam segi 4 tersebut. Nah sekarang, bagaimana dengan segitiga? Perhatikan gambar piramida Mesir ini. Piramida di Mesir memiliki bentuk 5 segi 4 dengan sisi berbentuk segitiga. Jika kita perhatikan, segitiga memiliki 3 sisi yang menjadi satu kesatuan dan memiliki 3 titik sudut.
Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui yang dimaksud dengan segi 4 dan segi 3?